Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang soleh dan solihah, selamat datang kembali di video pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adik-adik, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya, dan jangan lupa yang belum mengerjakan tugas agar segera mengerjakannya ya. Adik-adik, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warajukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Di video kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Akan tetapi, di video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang puasa sunnah. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami pengertian puasa sunnah, yang kedua, mengetahui macam-macam puasa sunnah, yang ketiga, mengetahui waktu yang diharamkan untuk berpuasa, dan yang keempat, mengetahui hikmah berpuasa. Adik-adik tahu tidak apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang tidak wajib hukumnya, namun sangat dianjurkan dan banyak pahala yang bisa kita petik ketika dikerjakan. Puasa sunnah ini apabila dilakukan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun macam-macam puasa sunnah, di antaranya yang pertama, puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal, jumlahnya ada 6 hari, dan cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari atau berturut-turut, atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berseling-seling. Misalnya, sehari puasa, sehari tidak. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut, yang artinya dari Abu Ayyub dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Adapun niat puasa sunnah Syawal, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an syitatin min syawalin sunata lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok dari 6 hari Syawal karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana hadis sebagai berikut, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang
amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Adapun niat puasa hari Senin, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa hari Senin karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat puasa hari Kamis, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumal khomisi sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah puasa Arafah atau disebut dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun atau 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Untuk niat sunnah puasa Arafah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma arafatan sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah puasa Asyura. Puasa Asyura dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau tepatnya setelah puasa Tasyu'a. 2 puasa sunnah utama yang bisa dilakukan saat bulan Muharram adalah puasa Asyura dan Tasyu'a, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid dilakukan pada setiap tengah bulan kalender Hijriah, kecuali diberi tasyrik. Puasa ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Niat puasa sunnah Ayyamul Bid, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma Ayyamul Bid sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, sunnah karena Allah Ta'ala. Dan yang keenam adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Puasa ini dilaksanakan secara selang-seling hari, yaitu sehari puasa kemudian sehari tidak. Hari ini puasa dan besok hari tidak puasa. Puasa Daud bisa dilakukan pada hari apa saja dan kapan saja, termasuk hari Jumat, kecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Diriwayatkan bahwa puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ia berpuasa sehari dan berbuka, tidak berpuasa sehari. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan yang terakhir,
Niat puasa Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma Dauda sunatalillahi ta'ala. Saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu, kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama, Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Yang ketiga, Hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, pada hari yang diragukan, apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Adik-adik, orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaat, diantaranya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Nah, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentulah dengan sabar, ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala yang membatalkan. Nah, dapat mengendalikan hawa nafsu itu dari makanan dan minuman segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Nah, bersifat sidik ini karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Dan yang keenam, baik bagi kesehatan. Nah, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Adik-adik yang solih dan solihah, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk absen kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar video ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.